Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emida Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Kali ini saya akan melakukan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya yang bernama Ibu Rici Maimora. Hai, Assalamualaikum. Beliau merupakan guru mata pelajaran kejuruan, yaitu jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Bagaimana kabarnya Ibu Rici? Alhamdulillah kabar baik. Bu Emida gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, karena sebentar lagi saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu Riki sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Ibu Riki lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini. Yang pertama, materi yang akan Ibu Riki ajarkan sebentar lagi itu. Materi. Untuk materi saya kali ini yaitu tentang peralatan ukur pada desain pemodelan dan informasi bangunan. Oh, jadi materinya tentang jenis alat ukur di desain pemodelan dan informasi bangunan. Nah, bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Untuk tujuan pembelajaran saya kali ini yang pertama yaitu nanti peserta didik mampu mengidentifikasi peralatan ukur pada desain pemodelan dan informasi bangunan. Selanjutnya peserta didik juga mampu untuk menjelaskan peralatan ukur tersebut. Kemudian yang terakhir nanti peserta didik mampu untuk menyajikan serta mempresentasikan peralatan ukur pada desain pemodelan dan informasi bangunan. Nah, selanjutnya Bu, apa area pengembangan yang hendak Ibu capai? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai pada kegiatan pembelajaran nanti, yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang kedua, menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa serta dapat mengembangkan kemampuan sosial emosional pada siswa tersebut. Baik Bu, area pengembangan yang akan Ibu capai nantinya adalah mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, dari kedua area pengembangan yang Ibu ungkapkan tadi, adakah yang secara spesifik yang ingin dikembangkan atau Ibu inginkan untuk saya amati? Sebenarnya saya rasa untuk kedua pengembangan tersebut perlu diamati dan perlu dikembangkan ya Bu dalam proses pembelajaran. Namun jika harus memilih, saya mungkin akan memfokuskan untuk yang Ibu amati itu pada kegiatan menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa serta mengembangkan kemampuan sosial emosional murid. Oke. Nah, bagaimana dengan strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran itu? Baik itu metode pembelajaran atau model pembelajaran yang akan digunakan. Ya, untuk strategi, metode dan mode pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama untuk strategi, saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode diskusi.
presentasi dan penugasan serta mode pembelajarannya gabungan antara discovery learning dengan PBL. Problem learning. Iya, Oke. Jadi itu strategi Ibu. Kemudian jam setelah jam istirahat ya Bu ya? Iya, kebetulan di jam istirahat kedua ya Bu. Nah, dan yang terakhir Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Untuk harapan, mungkin kita sebagai guru pasti memiliki harapan-harapan yang baik gitu ya Bu, agar pembelajaran saya nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian nanti agar murid-murid bisa terlibat aktif, kemudian kreatif, kemudian bersemangat dalam belajar, serta dapat berani untuk tampil ke depan kelas untuk melakukan presentasi gitu ya. Ya Bu, saya pun berharap demikian. Pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan baik. Oh ya Bu, jam pelajaran Ibu setelah jam istirahat ya Bu ya? Iya betul sekali Bu, di jam 13.20. Oke. Ya Bu, karena masih ada waktu beberapa menit lagi sebelum jam Ibu mulai, siapa tahu Ibu Ricci mau siap-siap terlebih dahulu. Nanti saya masuk di kelas Ibu untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Baik Bu. Setelah melakukan observasi di kelas nanti, kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi ya Bu ya, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Sumarin Effendi. Oke, siap Bu. Terima kasih ya Bu ya. Baik, itu tadi percakapan pra observasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, silakan kedua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Siap semuanya, berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa kita pada siang hari ini. Semoga yang pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa? Kita. Keterangannya apa? Kita apa? Satu ya. Izin ya. Kita dan izin ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, sebelumnya Ibu mau review terlebih dahulu ya pembelajaran kita pada minggu kemarin. Siapa yang masih ingat? Kita belajar tentang apa? Alat gambar. Alat gambar. Apa saja alat gambar boleh? Bagus, pensil, gambar, jangka, bisa. Ya, itu jenis-jenis alat gambar. Dan sebelumnya itu pembelajaran kita minggu lalu tentang alat gambar itu termasuk ke dalam teknik dasar pada desain pembayaran. Nah, untuk hari ini Ibu pengen tahu apakah kamu pernah melihat orang lagi melakukan pengukuran? Pernah di mana? Jalan, ke baju, rumah, tanah. Ya, jadi sudah pernah lihat ya orang melakukan proses pengukuran. Nah, sekarang ketika kamu melihat orang lagi mengukur itu, apa alat yang biasanya mereka lakukan? Mereka gunakan? Meteran? Apa lagi? Alat ukur? Apa? Kedolit? Itu dulu ya, berarti itu kamu berarti sudah pernah melihat orang lagi melakukan pengukuran, sudah tahu sedikit tentang alat yang digunakannya. Nah, untuk kegiatan kita atau materi kita pada siang hari ini yaitu tentang peralatan ukur. Nah, tadi kamu sudah menyebutkan ya itu beberapa pertanyaan awal sebelum Ibu memberikan penjelasan yaitu tentang alat ukur. Ibu tanya kamu sudah pernah melihat, kemudian alatnya sudah dikasih tahu. Nah, sekarang ada
adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah menggali lebih dalam lagi tentang materi kita, yaitu tentang peralatan ukur. Nanti tujuannya agar peserta didik atau murid dapat memahami jenis-jenis peralatan ukur yang bisa digunakan di bidang konstruksi maupun di desain pemodelan dan informasi bangunan. Kemudian tujuan yang kedua, setelah kamu mengetahui jenisnya, kamu bisa mempresentasikan di depan kelas. Kemudian saling adanya diskusi ke kelompok. Itu tujuan kita untuk hari ini. Nah, sebelumnya ibu lupa, ibu mau apa namanya itu? Pengen tahu gimana perasaan kamu pada hari ini? Boleh dituliskan di sini. Nah, untuk kegiatan kita pada siang hari ini, kemarin ibu sudah kirim di link ya, atau sudah kirimkan di grup WA kita. Itu ada materi tentang jenis-jenis alat ukur. Ibu ada ngirim, ada 2 ya, ada video dan berupa teks. Nah, nanti kamu boleh baca-baca sesuai dengan minat dan gaya belajar kamu. Kalau misalnya kamu suka lihat video, boleh tonton video yang ibu kirim. Kemudian kalau mau baca teks, boleh di download dulu PDF yang sudah ibu kirimkan. Kemudian nanti kita juga ada buku ya, buku bacaan yang bisa kamu jadikan referensi dalam proses kegiatan. Nah, sekarang ibu kelompokkan kamu ya, kelompokkan kamu menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok pertama ada Yofi, ada Manisa. Kelompok kedua itu ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kali ini, oh iya, oke. Kembali lagi bersama saya Emirda Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kepahyang, Provinsi. Oke, kali ini saya bersama dengan rekan sejawat. Dalam hal ini selaku guru yang diobservasi, yaitu Ibu Rizika. Kemudian yaitu pengajar praktik saya Bapak Sumari Effendi. Ya, Selamat datang Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat. Oke, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana sebelumnya kita telah melakukan percakapan pra-observasi dan juga observasi. Gimana Ibu, siap? Insya Allah. Kita langsung saja ya, Bapak Ibu. Ya, mari. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Diki terkait dengan jalannya pembelajaran pada saat observasi berlangsung? Mungkin beda kalau ditanya perasaan, alhamdulillah sudah lega ya, sudah rilis kembali karena sudah berusaha dan berupaya untuk menjalankan pembelajaran seperti biasa sesuai dengan tujuan yang diinginkan, kemudian sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Alhamdulillah ya, gitu ya. Kemudian bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan serta langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, sesuai dengan percakapan kita pra-observasi kemarin, area pengembangan yang dicapai itu yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi ya, kemudian penerapan PSE di dalam kelas gitu. Kemudian untuk langkah-langkah pelaksanaannya pertama yang pasti kita menyiapkan dulu rencana pembelajaran atau RPP ya, yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Di sana juga sudah mencakup ke pembelajaran diferensiasi dan PSE, kemudian menentukan strategi pembelajaran, model pembelajaran dilakukan, metode, dan lain hal sebagainya yang bisa kita usahakan. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Selanjutnya menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang dilakukan? Apakah sudah berhasil atau bagaimana? Mungkin kemarin Ibu juga sudah memperhatikan seperti apa jalannya pembelajaran. Kalau menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu. Itu pembelajaran berdiferensiasinya kemarin saya menggunakan diferensiasi konten dan proses, di mana untuk konten saya sudah memberikan materi ya sesuai dengan gaya belajar siswa, baik yang audio, video maupun yang kinestetik. Itu sebelumnya saya sudah menyampaikan
jawab gitu, tapi di situ masih belum muncul walaupun ada sebagian siswa yang sudah. Oh begitu ya Bu Ricci, jadi memang sepertinya apa yang sudah kita jalankan pasti tidak terlepas dari yang namanya menurut Ibu, kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi misalnya itu salah satu alasannya yang pertama mungkin kebiasaan di dalam kelas. Mungkin anak-anak dari ini kan kebetulan di kelas 1 ya Ibu, di SMP mungkin belum menerapkan diskusi kelompok atau presentasi, jadi mereka merasa itu masih awam bagi mereka untuk berbicara di depan kelas. Itu mungkin karena belum terbiasa. Selanjutnya berdasarkan kemudian dia sudah menulis penyebab terjadinya dari hal tersebut, apa rencana berikutnya? Untuk rencana saya ke depan, kebetulan ini ngajarin di kelas 10 ya Ibu Mida. Kalau di kelas 10 itu masih banyak dasar gitu kan, masih banyak teori. Jadi untuk rencana ke depan agar keterampilan berkomunikasi atau bertanggung jawab gitu untuk misalnya untuk berani tampil di depan kelas, mengungkapkan pendapat, mungkin lebih banyak menggunakan metode diskusi gitu kan, biar nanti mereka menjadi terlatih dalam berbicara, dalam mengungkapkan pendapat maupun dalam mempresentasikan hasil yang sudah mereka buat. Untuk selanjutnya kalau misalnya di pembelajaran yang teori itu lebih banyaknya memang ke metode diskusi. Wah, luar biasa sekali rencana Bu Ricci ya. Kira-kira kapan rencana perubahannya untuk rencana akan dilaksanakan? Kalau untuk rencana perubahannya, karena kita sudah melihat beberapa kali dalam proses pembelajaran, mungkin untuk pembelajaran berikutnya. Oke. Semangat selalu Bu Ricci. Semoga rencananya terlaksana dan ceritakan kembali nanti hasil. Oke, siap. Oke. Itu percakapan kita. Mungkin sekarang akan menanyakan kepada atau memberi ajakan kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ricci, Bu Emerda sudah melakukan percakapan coaching pasca observasi. Dari awal saya mengikuti kegiatan Ibu berdua, mulai dari pra-observasi sampai pasca observasi. Pelaksanaan coachingnya sudah berjalan dengan baik. Si coachingnya sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Terus juga ide-ide itu tumbuh dan timbul daripada si coach itu sendiri. Nah, terus juga Ibu Emerda udah mulai mahir, tapi nanti seperti yang saya sampaikan seperti biasa, segala sesuatu itu untuk menjadi sempurna itu karena kebiasaan. Itu aja. Kalau patah mengatakan itu kan tajamnya pisau itu karena diasah. Nah, kayak gitulah dengan kita kan. Mungkin selama ini sebenarnya kita sudah sering melakukan coaching itu, tapi kita belum tahu ini apa namanya. Biasanya kan kalau bahasanya dulu itu kita bertukar pendapat, gitu kan. Tapi kalau bahasa keren sekarang itu adalah coaching. Nah, coaching ini sendiri lebih berfokus pada si coaching. Jadi lebih menggali ide-ide, menggali gagasan. Ibarat kata itu si coaching ini dituntut dengan pertanyaan-pertanyaan yang memancing untuk mengemukakan pendapat. Nah, itu kan. Nah, intinya mari kita lakukan coaching ini. Harapan saya kepada Ibu Emerda walaupun Bu Ricci ibarat kata itu rekan sejawatnya, boleh nanti berkolaborasi, ibarat katanya berbagi ilmu, terus juga saling menguatkan. Coaching itu bukan hanya sekedar membahas tentang pembelajaran semata. Itu kan banyak hal-hal yang perlu kita coaching. Kadang-kadang kan kita sebagai seorang guru ini ketika punya problem itu kan otaknya butuh. Nah, itu kan boleh lakukan coaching. Nah, kalau dengan guru BK boleh melakukan konseling. Nah, itu. Tapi yang diharapkan untuk lebih mengoptimalkan
kemampuan daripada rekan sejawat dalam hal ini teknik pembelajaran, terus juga teknik penyampaian materi, itu boleh ibu berdua melakukan coaching. Dan coaching ini bukan hanya sekedar rekan sejawat, dengan anak boleh. Nah, ini kan sasaran kita kan adalah murid. Nah, ketika murid itu biasanya tidak semuanya murid itu, misalnya kita 30 dalam satu kelas. Tidak semua murid itu waktu kita mengajar itu dalam keadaan stabil. Ya kan? Nah, itulah butuh asesmen. Nah, kemarin saya pernah melihat Bu Emerda mengajar, menanyakan perasaannya hari ini. Nah, itu kan penting gitu kan. Nah, apa perasaanmu hari ini? Kurang bahagia, Bu. Karena apa? Bla 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 bla. Dan itu kan berpengaruh terhadap penyerapan materi yang akan kita sampaikan. Nah, itu kan berpengaruh terhadap keaktifan mereka. Nah, anak-anak seperti ini nanti boleh ibu-ibu berdua lakukan coaching. Dan coaching itu tidak harus formal. Dimanapun, di bawah batang pohon boleh, di kantin boleh, asalkan konsentrasi di mana titik yang harus kita gali. Intinya seperti ini, Bu. Kita tidak gengsi, tapi boleh kita untuk belajar bagaimana sih orang itu bisa. Walaupun kita tidak sempurna. Nah, jangan mentang-mentang kita tidak sempurna. Aku kan manusia biasa. Nah, orang-orang yang mencari alasan seperti inilah yang sebenarnya yang perlu kita coaching. Nah, udah jelas-jelas kan? Nah, membela diri itu tidak bagus. Kalau jalan penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya adalah coaching. Kalau memang sudah berat secara psikologis, silahkan pergi ke. Dan akhirnya selesai rangkaian kegiatan kami mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nih kita minta.